Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku, Ishanani Eka Pramudyaningrum. Di vlog kali ini aku mau ngebahas tentang penggolongan obat. Pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya obat. Apa kalian tahu obat itu apa? Obat ialah suatu bahan atau paduan-paduan bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah, haniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Peran obat: yang pertama, menetapkan diagnosa, yang kedua, pencegahan penyakit, yang ketiga, mencegah penyakit, yang keempat, rehabilitas atau memulihkan kesehatan, yang kelima, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, keenam, peningkatan kesehatan, yang ketujuh, mengurangi rasa sakit. Penggolongan obat. Obat terdiri dari 6 golongan. Pertama, berdasarkan jenisnya, yang termasuk yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, dan yang terakhir obat psikotropika dan narkotika. Yang kedua, obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit seperti antibiotik. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah patologis seperti serum dan vaksin. Yang ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala dan meredakan nyeri seperti analgetik. Yang keempat, obat yang bekerja menambah fungsi-fungsi zat seperti vitamin dan serum. Yang kelima adalah obat yang bersifat placebo. Yang ketiga, obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Yang pertama, obat dalam yang bisa dikonsumsi per oral, seperti tabel antibiotik atau paracetamol tablet. Yang kedua, obat luar atau obat topikal yang bisa digunakan tubuh bagian luar, seperti sulfur dan lain-lainnya. Yang keempat, obat berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama, oral yang bisa dikonsumsi melalui mulut sampai ke pencernaan. Contohnya seperti kapsul, serbuk, tablet, dan lain-lainnya. Yang kedua, rektal yang bisa digunakan melalui rektum, yang biasa digunakan pada pasien yang pingsan, tidak bisa menelan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sublingual yang digunakan dengan cara meletakkan obat ke bawah lidah sehingga masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kelima, obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama, sistemik, obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua adalah lokal, obat atau zat aktif yang berefek menyebarkan, mempengaruhi bagian tertentu tempat obat, seperti hidung, mata, kulit, dan lainnya. Yang terakhir, obat berdasarkan golongan kerja obat. Yang pertama, antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Yang kedua, antiinflamasi untuk meredakan rasa nyeri dan memperlambat atau membatasi perusakan jaringan. Yang ketiga, hipertensi untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskular. Dan yang terakhir, antikonvulsan untuk mengubah dan mengobati bangkitan epilepsi dan non-epilepsi. Sekian dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.